Wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 tentang serangan cyber. Silakan simak baik-baik ya materi yang akan saya sampaikan hari ini tentang mempelajari dan menganalisis serangan cyber. Lalu bagaimana kita mempelajari kombinasi dari serangan-serangan yang dilakukan dan pengurangan dampak dari yang ditimbulkan. Oke, kita lihat dulu dari serangan, konsep dan teknik ya. Kenapa sih sistem informasi dirancang untuk memiliki perangkat pengamanan dalam operasi masalah keamanan yang harus selalu dimonitor? Ini ada beberapa penyebabnya. Pertama, karena di dalam sebuah sistem informasi itu selalu ditemukan yang namanya security hole atau lubang keamanan baru. Kemudian kesalahan konfigurasi, dan yang ketiga adalah penambahan perangkat baru seperti hardware atau software yang dapat menyebabkan turunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Nah, sumber lubang keamanan ada apa saja? Ada bisa dari salah desain ya, desain flow-nya salah, lalu salah implementasi, konfigurasi, juga salah penggunaan nih. Biasanya yang disebabkan dari human error yang disebabkan oleh manusia. Oke, bagaimana kita mencari kerentanan keamanan tersebut ya? Atau yang disebut dengan security vulnerability. Yang pertama, kita bisa melakukan kerentanan keamanan dengan melihat apakah ada kecacatan di perangkat keras dan perangkat lunak kita. Kemudian kita eksploitasi ya. Jadi eksploitasi itu istilahnya untuk menggambarkan program yang ditulis agar kita dapat mengetahui kerentanan yang diketahui. Lalu yang berikutnya, tindakan penggunaan eksploitasi terhadap kerentanan ya yang disebut sebagai attack atau serangan. Bagaimana untuk tujuan serangan ya? Tujuan serangan itu kan memperoleh hak akses supaya bisa masuk ke dalam sebuah sistem, data yang disimpan atau ke sumber daya tertentu. Nah, di sini ada beberapa software vulnerability ya untuk mengecek kerentanan. Yang pertama, biasanya kerentanan perangkat lunak ditimbulkan oleh kesalahan dalam sistem operasi atau kode aplikasi. Ya, bisa dari Microsoft, Apple, dan produsen sistem operasi lain. Dan juga pembaharuan pada setiap hampir perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh produsen sistem operasi lainnya. Nah, pada tahun 2015, kerentanan besar yang disebut dengan SYN full knock ditemukan pada Cisco iOS ya, Apple. Nah, karena kerentanan ini memungkinkan ya adanya penyerangan untuk mengendalikan router di tingkat perusahaan. Seperti router 1841, 2811, 3825 lama di Cisco. Lalu yang kedua, software vulnerability yang kedua. Nah, tujuan pembaruan perangkat lunak agar perangkat lunak yang baru ya itu bisa lebih baik dan menghindari dari eksploitasi kerentanan yang ada di perangkat lunak sebelumnya. Oke, beberapa perusahaan membentuk tim pengujian penyusupan yang khusus untuk mencari, menemukan, dan menginstal patch pada kerentanan perangkat lunak sebelum dapat dieksploitasi. Nanti bisa kalian download di sini ya untuk mengetahuinya lebih lanjut. Download di link ini. Oke, kita lanjut lagi. Hardware vulnerability. Nah, sekarang kita lihat dari vulnerability celah ya, celah kerentanan yang ada di hardware atau perangkat keras. Oke, kerentanan perangkat keras itu bisa saja timbul dari desain perangkat keras itu sendiri. Misalnya di memori RAM ya. Ada kapasitor yang dipasang yang sangat berdekatan
yang ternyata karena berdekatan tersebut memiliki perubahan yang konstan yang diterapkan ke salah satu kapasitor yang dapat mempengaruhi kapasitor lain di dekatnya. Nah, kecacatan itu merupakan sebuah eksploitasi yang disebut dengan Rowhammer, ya. Dengan berulang kali menimpa memori di alamat yang sama, eksploitasi Rowhammer memungkinkan data diambil dari sel memori alamat terdekat, meskipun selnya telah dilindungi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan kategori kerentanan keamanan. Ya, pertama buffer overflow. Kerentanan ini terjadi bila data ditulis melampaui batas buffer. Buffer itu apa? Area memori yang dialokasikan untuk sebuah aplikasi. Ya, jadi kan setiap penyimpanan kita itu punya aplikasi memori di dalam komputer ya. Nah, buffer itu area memorinya. Dengan mengubah data melampaui batas buffer, aplikasi akan mengakses memori yang dialokasikan untuk proses lain. Hal inilah yang dapat memicu kerusakan sistem, data, ataupun meningkatkan hak istimewa. Jadi, ada area memori yang melampaui batas buffer. Kemudian, input tidak validasi, ya. Program biasanya kan bekerja dengan input data. Data yang masuk ke program ini dapat berisi konten yang berbahaya yang dirancang untuk memaksa program bertindak dengan cara yang tidak diinginkan. Lalu yang berikutnya adalah kelemahan dalam praktik keamanan, di mana kelemahan ini dilihat dari apakah terdapat data yang sensitif terhadap sebuah sistem, ya. Itu dilindungi oleh autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi pengembang tidak boleh mencoba atau membuat algoritma keamanan mereka sendiri karena bisa menimbulkan kerentanan. Jadi harus ada autentikasinya, otorisasi, dan juga dienkripsi. Kemudian yang berikutnya adalah masalah control access, di mana masalah control access ini merupakan proses untuk mengontrol siapa saja yang boleh melakukan apa tindakan-tindakan tertentu dan berkisar dari mengelola akses fisik ke peralatan hingga menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya, misalnya file, dan apa yang dapat mereka lakukan terhadapnya. Ya, misalnya apakah read saja atau edit ya dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus dikontrol aksesnya. Nah, ini ada beberapa network traffic monitor ya. Ada SolarWinds, NetFlow Traffic Analyzer, Network Performance Monitor, SolarWinds untuk bandwidth ya. Kemudian Fastler, PRTG Network Monitor, Manage Engine, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian dapatkan di beberapa website di sini ya. Dari Kaspersky, FortiGuard, Digital Attack Map, Threatbot, dan Hackmageddon. Oke, kita bahas lagi tentang rekayasa sosial atau social engineering. Social engineering, dia merupakan serangan akses yang berupaya memanipulasi individu agar melakukan tindakan atau mengungkapkan informasi rahasia tertentu. Nah, pelaku ini mengandalkan kesediaannya seseorang untuk memberikan bantuan, namun mereka juga mengincar kelemahan orang lain. Ada beberapa jenis dari serangan social engineering. Pertama, pretexting. Kedua, tailgating. Dan something for something, quid pro quo. Nah, apa itu pretexting?
Bila penyerang menghubungi individu dan berbohong untuk mendapatkan akses ke data rahasia. Contohnya, melibatkan penyerang yang berpura-pura memerlukan data pribadi atau informasi keuangan dari identitas asli si penerima, gitu ya. Misalnya diberikan nomor atau kode OTP. Nah, itu pretexting salah satunya. Kemudian tailgating, bila penyerang dengan cepat mengikuti orang yang berwenang ke lokasi aman. Jadi kalau zaman dulu klikbca.com itu kan ditulisnya kecil semua ya, klikbca.com. Nah, kemudian ada nih website yang dibuat serupa dengan domain yang sama, klikbca.com juga, tapi K-nya itu K huruf besar. Jadi diikuti ya ke dalam website tersebut, orang masuk dapat orangnya gitu ya. Kemudian tanpa diketahui, ya, tanpa disadari, dan informasi yang bersifat pribadi seperti username password itu disadap oleh orang-orang yang tidak berwenang. Something for something, quid pro quo. Nah, jadi kalau ini bila penyerang meminta informasi pribadi dari salah satu pihak dengan imbalan tertentu. Misalnya seperti yang kita ketahui banyak sekarang SMS ataupun WhatsApp gitu ya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah sekian. Silakan Anda mentransfer untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, itu kan something for something disebutnya ya. Oke, kemudian kita juga bisa melihat vulnerability dari peretasan kata sandi WiFi. Nah, peretasan kata sandi WiFi ini merupakan proses pencarian kata sandi yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel. Jadi biasanya nih WiFi kan di password ya. Kemudian kita mau mencoba misalnya melakukan peretasan kata sandi. Nah, di sini ada beberapa teknik yang digunakan dalam peretasan kata sandi. Ya, pertama, bisa melakukan rekayasa sosial di mana penyerang memanipulasi seseorang untuk mengetahui kata sandi agar memberikannya. Ya. Kemudian ada lagi dengan cara serangan brutal yang memungkinkan kata sandi itu dalam upaya menebak kata sandi yang ada. Di antaranya bisa pakai tools, Opcrack, Lobcrack, THC, Hydra, Rainbow Crack, dan Medusa. Tapi yang paling sering dipakai tuh biasanya ini ya, Medusa. Nah, kalau kalian mau coba-coba boleh lah ya, tapi jangan melakukan tindakan kriminal. Kemudian network tapping, dalam hal ini penyadapan di dalam sebuah jaringan ya. Dengan mendengarkan dan menangkap paket data yang dikirimkan di jaringan, penyerang dapat mengetahui kata sandi jika kata sandinya dikirim tidak dienkrip dalam teks biasa ya. Nah, jika kata sandi ini tidak dienkripsi, penyerang bisa saja masuk dan dapat menemukan kata sandinya. Namun jika kata sandi dienkripsi, penyerang mungkin masih dapat mengungkapkannya menggunakan alat bantu peretasan kata sandi. Ya. Itu kalau network tapping. Nah, phishing banyak terjadi akhir-akhir ini. Phishing itu apa? Jadi, pihak berbahaya mengirimkan email palsu yang dibuat seolah berasal dari sumber yang sah dan terpercaya. Apa tujuannya? Untuk menipu penerima agar menginstal malware di perangkat mereka atau melakukan tindakan klik di hal-hal tertentu yang sifatnya berisi informasi pribadi atau keuangan. Contohnya,
email yang dipalsukan agar tampak seolah dikirim oleh toko retail ya, yang meminta pengguna untuk mengklik link agar dapat mengklaim hadiah tertentu. Sehingga orang diarahkan untuk mengklik link tersebut, kemudian dapat hadiah dan lain sebagainya, sehingga terinstall lah ya. Nah, di situ disebut dengan phishing. Nah, kemudian berikutnya spear phishing. Serangan phishing yang sangat bertarget menggunakan email untuk menghubungi korban. Email spear phishing ini telah disesuaikan dengan orang tertentu. Oke, yang berikutnya eksploitasi kerentanan. Ini ada beberapa langkah ya. Pertama, langkah 1, mengumpulkan informasi tentang sistem target. Misalnya kita pemindaian port scanner atau rekayasa sosial. Tujuannya adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin informasi tentang komputer target. Alat bantunya bisa dari www.voice.net. Kemudian langkah berikutnya, kalau informasi tentang target sudah cukup atau terpenuhi, salah satu bagian informasi relevan yang diketahui dalam langkah 1 mungkin adalah sistem operasinya, versinya, dan daftar layanan yang dijalankannya. Itu bisa kita lihat dari pemindai port atau Nmap. Langkah ketiga, nah bila sistem operasi dan versi target sudah diketahui, penyerang akan mulai mencari cara kerentanan untuk yang diketahui ya, khusus untuk versi OS tersebut atau layanan OS yang dimiliki oleh target. Langkah keempat, bila kerentanan ditemukan, penyerang akan mencari eksploitasi yang telah ditulis untuk digunakan. Jika tidak ada eksploitasi, maka penyerang dapat mencoba menulis eksploitasinya. Kemudian advanced persistent threat ya. Ini melakukan penyusupan menggunakan APT, advanced persistent threat ya, yang terdiri atas operasi jangka panjang dan canggih yang dijalankan dalam beberapa fase, serta sembunyi-sembunyi terhadap target tertentu. Nah, APT ini menargetkan organisasi atau negara dengan alasan bisnis atau politik. Biasanya terkait dengan spionase berbasis jaringan. Tujuan APT adalah untuk memasukkan malware khusus pada satu atau beberapa sistem target dan tetap tidak terdeteksi. Ya, itu APT. Kemudian yang berikutnya DOS, Denial of Service. Serangan DOS atau penolakan layanan adalah jenis serangan di dalam sebuah jaringan. Nah, serangan DOS ini menimbulkan beberapa gangguan jaringan untuk pengguna perangkat atau aplikasi. Ada 2 jenis utama serangan DOS, di mana pertama adalah volume lalu lintas yang terlalu besar, dan yang kedua paket dengan format berbayar. Nah, kalau yang volume lalu lintas, traffic lalu lintasnya terlalu besar, bila jaringan, host, atau aplikasi menerima pengiriman data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan yang tidak dapat ditangani oleh sebuah jaringan. Kemudian sehingga menimbulkan jaringan menjadi down ya. Kemudian paket dengan format berbahaya. Bila paket yang diformat secara berbahaya dikirim ke host atau aplikasi dan penerima tidak dapat menanganinya. Itu contoh dari DOS. Ada lagi DDoS. Serangan DDoS, penolakan layanan secara terdistribusi, mirip dengan serangan DOS, namun berasal dari beberapa sumber yang terkoordinasi.
Nah, DDoS dapat berlangsung sebagai berikut. Penyerang membangun jaringan host terinfeksi yang disebut botnet ya. Kemudian host yang terinfeksi disebut zombie. Zombie ini dikendalikan oleh sistem pengendali. Nah, komputer zombie terus memindai dan menginfeksi lebih banyak host sehingga menciptakan lebih banyak zombie. Bila sudah siap, peretas akan menginstruksikan sistem pengendali untuk membuat botnet zombie melaksanakan serangan DDoS. Nah, yang berikutnya adalah manipulasi CEO. Manipulasi CEO ini merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk menaikkan peringkat situs web oleh mesin pencari ya. Search Engine Optimization. Oke, manipulasi SEO adalah mengoptimalkan situs web berbahaya agar berada di posisi lebih tinggi dalam hasil pencarian. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan lalu lintas ke situs berbahaya tersebut yang mungkin menghost malware atau melakukan rekayasa sosial. Nah, ini ada beberapa jenis identifikasi DOS ya. Kita bisa lihat di sini apakah ini termasuk DOS, DDoS atau manipulasi SEO ya. Kemudian yang berikutnya serangan kombinasi. Serangan kombinasi yang dimaksudkan adalah menggunakan beberapa teknik serangan untuk mempengaruhi target. Seperti penggabungan worm, Trojan horse, spyware, keylogger, spam, dan skema phishing. Serangan kombinasi yang paling umum menggunakan pesan email spam, pesan instan, atau situs web yang sah untuk mendistribusikan link yang membuat malware atau spyware diam-diam diunduh ke komputer. Serangan kombinasi yang lain menggunakan kombinasi DDoS dan email phishing. Nah, beberapa worm komputer yang dikategorikan sebagai serangan kombinasi paling destruktif yaitu Nimda, Codred, Bugbear, Clash, dan Slammer, Configure, dan Zeus atau Licat. Nah, beberapa varian Nimda menggunakan lampiran email ya dan fitur berbagi file Microsoft misalnya berbagi anonim sebagai metode propagasinya. Lalu varian Nimda lainnya dapat memodifikasi akun tamu di sistem agar memberikan hak administratif kepada penyerang atau kode berbahaya. Oke, ini ada beberapa latihan soal ya. Nanti boleh saya akan berikan latihan soalnya ya sebagai tugas latihan kita. Mungkin untuk penjelasan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.